Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 2 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah batu karang yang teguh bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya pengalaman Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus menjadi bagian kami. Kami berani berdiri bagi Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Anneke Regu. Kepada Ibu Anneke, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi bagi kita semua. Kita akan ikuti bacaan renungan pagi pada hari ini, tanggal 2 Oktober 2025, berjudul Pria dan Wanita Berani Berdiri bagi Kristus. Ayat tema terdapat di dalam Matius 27, ayat 58 sampai ayat yang ke-60. Bunyinya, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Oleh orang-orang yang berakal budi, para imam diminta untuk menjelaskan nubuatan-nubuatan perjanjian lama tentang Mesias. Dan ketika mencoba menyusun kepalsuan sebagai jawabannya, para imam menjadi seperti orang gila. Keyakinan banyak orang bahwa kitab suci telah digenapi. Yusuf adalah seorang murid Kristus, tetapi sebelumnya ia tidak mengidentifikasi dirinya dengannya karena takut kepada orang Yahudi. Kini ia dengan berani menghadap Pilatus dan meminta mayat Kristus. Ia adalah orang kaya, dan hal ini memberinya pengaruh di mata gubernur. Seandainya ia menunda, jenazah juru selamat pasti sudah dikuburkan bersama jenazah para pencuri di kuburan yang tidak terhormat. Nikodemus, seorang pemimpin dan rabi, juga seorang murid Kristus. Ia datang kepada juru selamat pada malam hari, seolah-olah takut diketahui bahwa hatinya gelisah. Malam itu, ia mendengarkan khotbah terpenting yang pernah terucap dari bibir manusia. Kita lihat di dalam Yohanes 3.
Perkataan yang didengarnya telah merasuk ke dalam jiwanya. Ia telah diterangi oleh perkataan itu, tetapi ia tetap belum mempersamakan dirinya dengan Kristus. Ia termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh Yohanes. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Namun Nikodemus telah berusaha semampunya untuk membela Kristus. Pada suatu kesempatan ia bertanya kepada para imam, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Setelah penyalipan, Nikodemus datang ke salib, membawa campuran mur dan gaharu untuk membalsami tubuh Kristus. Ia telah menyaksikan perlakuan kejam para imam. Ia telah memperhatikan kesabaran dan sikap Kristus yang seperti Allah, bahkan dalam kehinaannya. Kini ia melihat lebih jelas karakter sejati sang imam besar. Dan ia datang dengan berani untuk mengambil tubuh juru selamatnya yang memar, yang dipandang sebagai tubuh seorang penjahat. Dengan demikian, ia mempersamakan dirinya dengan Kristus dalam aib dan kematiannya. Dengan matinya Kristus, harapan para murid telah musnah. Seringkali mereka mengulang kata-kata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka berkumpul di ruang atas, lalu menutup dan mengunci pintu-pintu, mengetahui bahwa nasib guru terkasih mereka sewaktu-waktu dapat menjadi nasib mereka. Manuskrip 111 tahun 1897. Demikianlah bacaan renungan pagi pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Anneke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada kondisi menarik tentang Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus dengan para murid Yesus. Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 104 paragraf 2. Bersama Yusuf dari Arimatea, Nikodemus telah menanggung biaya penguburan Yesus. Para murid takut menunjukkan diri mereka secara terbuka sebagai pengikut Kristus, tetapi Nikodemus dan Yusuf dengan berani datang menolong mereka. Sewaktu Yesus masih hidup, Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea tidak berani menyatakan diri mereka sebagai pengikut Yesus. Namun para murid berani tampil bersama-sama dengan Yesus waktu Yesus masih hidup. Tetapi setelah Yesus mati, kondisinya terbalik. Para murid yang tadinya berani sekarang menjadi takut dan bersembunyi. Sementara Nikodemus dan Yusuf berani tampil untuk mengurus mayat Yesus dan menguburkannya. Mengapa bisa demikian? Karena motif dan harapan. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 282 paragraf 6. Dengan matinya Kristus, harapan para murid telah musnah. Seringkali mereka mengulang kata-kata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka berkumpul di ruang atas, lalu menutup dan mengunci pintu-pintu, mengetahui bahwa nasib guru terkasih mereka sewaktu-waktu dapat menjadi nasib mereka. Ada harapan para murid dalam mengikut Yesus untuk mendapatkan kemerdekaan fisik dari Roma. Bahkan, ada dari mereka yang punya harapan untuk mendapat jabatan dari Yesus. Dan saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan, maka larilah mereka, takut dan bersembunyi. Padahal tentang para murid ini Alkitab berkata dalam Yohanes 16 ayat 27 dan 30. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ayat 30, sekarang kami tahu
bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Dalam versi King James dikatakan I came out from God atau aku keluar dari Allah. Dan dalam ayat 30 dikatakan Thou camest forth from God, yang artinya engkau dibawa keluar dari Allah. Jadi, saudara sekalian, para murid percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Tetapi dalam hati mereka punya harapan yang lain. Bukankah hal yang sama masih terjadi sampai sekarang? Dalam percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus, masing-masing kita masih punya motif dan harapannya masing-masing. Dan bila kenyataan tidak sesuai dengan harapan, tidak sedikit yang undur dan hilang. Nah, tentang Yusuf dan Nikodemus, meski secara publik belum nyata bahwa mereka adalah pengikut Yesus, tetapi Dewan Sanhedrin sudah tahu. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 45, tanggal 1897 paragraf 19. Mereka, yaitu Dewan Sanhedrin, bermaksud menyingkirkan Lazarus secara diam-diam, sehingga kematian Kristus tidak terlalu terekspos. Tujuannya, menurut mereka, akan membenarkan cara yang ditempuh, tetapi mereka tidak boleh memanggil Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea ke sidang mereka, karena rencana pembunuhan mereka akan ditentang. Jadi, ada pertumbuhan kerohanian dalam hidup Yusuf dan Nikodemus, yang awalnya masih diam-diam, lalu mulai nyata bagi dewan dan akhirnya nyata bagi dunia. Sayangnya tidak demikian dengan para murid. Mereka sempat jatuh saat Yesus mati. Namun bersyukur mereka akhirnya bertobat. Perhatikan pengalaman Nikodemus berikut ini dan kiranya menjadi nasihat bagi kita. The Desire of Ages halaman 175 paragraf 2 berkata, "Jiwa tidak tercerahkan melalui perdebatan dan diskusi. Kita harus memandang dan menjalani hidup." Nikodemus menerima pelajaran itu dan membawanya bersamanya. Ia menyelidiki kitab suci dengan cara baru, bukan untuk membahas suatu teori, melainkan untuk menerima kehidupan bagi jiwa. Ia mulai melihat kerajaan sorga saat ia tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Inilah pertumbuhan dari Nikodemus. Dia belajar bukan dengan cara berdebat atau berdiskusi. Nikodemus datang belajar dari Yesus untuk dengar kebenaran yang Yesus ajarkan. Jika kita baca Yohanes pasal 3, Nikodemus hanya bertanya 3 kali. Selebihnya dia mendengarkan pengajaran Yesus. Inilah yang mengubahkan Nikodemus. Khususnya dia mengizinkan Roh Kudus untuk pimpin dia. Karenanya, untuk dapat berdiri teguh bagi Yesus adalah dengan menerima Roh Kudus. Dikatakan dalam The Spirit of Prophecy volume 2 halaman 130 paragraf 2. Dengan sabar Yesus menyingkapkan rencana keselamatan kepada Nikodemus, menunjukkan kepadanya bagaimana Roh Kudus membawa terang dan kuasa yang mengubahkan bagi setiap jiwa yang lahir dari Roh. Seperti angin yang tak terlihat, namun pengaruhnya jelas terlihat dan terasa, begitulah baptisan Roh Allah ke dalam hati, yang menyatakan dirinya dalam setiap tindakan orang yang mengalami kuasa penyelamatannya. Inilah kuasa yang mengubahkan Nikodemus dan juga Yusuf, sehingga mereka dapat berdiri teguh bagi Yesus. Demikian juga kita perlu kuasa Roh Allah bekerja dalam hati kita, agar kita lahir baru sebagaimana Nikodemus dan berani berdiri bagi Yesus apapun yang terjadi, khususnya berdiri di atas kebenaran. Nah, bagaimana caranya agar baptisan Roh Allah menjadi bagian kita? Suratnya nomor 14 tahun 1888 paragraf 8 berkata, "Pekerjaan Roh Allah di dalam dirimu tidak akan pernah menuntunmu kepada tipu daya apapun. Tidak akan pernah menuntunmu untuk menuduh saudara-saudaramu. Meskipun Roh Kristus bekerja di dalam hati, pekerjaannya diam-diam, tidak sombong. Buah-buahnya terlihat dalam perbuatan baik, dampak yang dihasilkan lebih dahsyat dalam pengaruhnya untuk kebaikan bagi orang lain." Roh Allah kita terima oleh menerima Rohnya Kristus. Dan pekerjaan Roh Kristus tidak kelihatan,
namun hasilnya nyata. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 9, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Inilah caranya untuk kita dapat berani berdiri bagi Yesus. Terlebih saat kita diminta mengabarkan tentang Yesus, kita bukan menyatakan kepalsuan seperti para imam, namun kebenaran sejati yang berasal hanya dari Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah dan penting bagi kami untuk menerima Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat berdiri teguh, berdiri berani bagi Engkau ya Yesus, demi kemuliaan Bapa. Dan kami dapat menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, sebagaimana Yusuf dan Nikodemus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, kami menerima baptisan roh-Mu ya Bapa. Dan kami pun diubahkan hari demi hari semakin serupa dengan Engkau, hingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami layak menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.